Selamat pagi, shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangan dengan sukacita, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih. Kita bersyukur buat pagi hari ini, kita bersama-sama di tempat ini menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati Allah kita yang hidup, Allah kita Elohim Yahweh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu terkasih untuk berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tenang teduhkan keberadaan kita hari ini di hadapan Bapa. Bapa Elohim Yahweh, ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Perkenankan kami masuk hadirat-Mu. Suci kuduskan kami Tuhan menghampiri ruang Maha Kudus-Mu. Kami mau bawa hati kami menyembah Engkau pagi hari ini. Perkenankan kami Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Hari-hari datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Singkat hariku, Kaulah tujuanku.
hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertianku, hidup ini ku mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuan kami, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, hati dan pengertianku, hidup ini ku pengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu, di ujung jalanku, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Sekali lagi sampaikan pujian ini di hadapan Bapa. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mata kami Tuhan, kau buka mataku, hati dan pengertianku, hati dan pengertian. Hidup ini ku pengabdi bagimu di singkat
hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Tiada lain hanya Engkau tujuan hidup kami. Kaulah tujuanku, Indah kerajaan-Mu Tuhan. indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang Bersama-sama ikat, Kau mataku Tuhan. Hari pengertian, hidup ini untuk mengabdi Tuhan. Untuk berkabdi, amin, bagimu di singkat hari. Engkau tujuan, indah kerajaan-Mu, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Sekali lagi sampaikan, Kau mataku Tuhan. Hari dan pengertian, hidup ini hanya untuk mengabdi kepada-Mu. Di sini, di singkat hariku, Kaulah tujuanku Tuhan. Haleluya. indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku Ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalan hidup kami Tuhan, ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. di ujung jalanku Nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Engkau Maha Mulia. Terimalah sembah kami, terimalah hormat kami ya Bapa. Kami berhimpun menyembah-Mu, menghormati-Mu Allahku yang hidup. Terima kasih, terima kasih ya Bapa. Aku boleh ada di tempat ini semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Perkenankanlah setiap pujian, semua hormat kami di hadapan-Mu ya Elohim Yahweh. Allah Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Jamah setiap kami. Ubah hidup kami Tuhan dan kebenaran firman. Urapi kami Tuhan. Puaskan haus jiwa kami akan Engkau Tuhan.
Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berdoa di hadapan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Semua bersuka di hadapan Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Boleh jabat tangan, kiri kanan, muka belakang. Boleh menyapa, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua, amin. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan pujian kita di hadapannya. Kami mau tetap bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Tak terhitung berkat-Mu dalam kehidupan kami. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, pemelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Betapa kami bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur kepadamu, ku puji agung namamu, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana
bersorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Persiapkan hati kita. Mari saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, aku rela mengosongkan bejana jiwa ini Tuhan. Agar Kau isi dengan kebenaran. Ini aku Tuhan. Selidiki setiap hatiku Tuhan. Apakah aku tulus mengasihi? Haleluya. Saat aku di hadapanmu, terselimuti kehadiranmu, pancaran keagunganmu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu, berkobar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu, berkobar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Biarlah pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan tulus. Saat aku di hadapan, ini aku Tuhan. Aku datang di hadapan-Mu. Aku masuk lebih dalam hadirat-Mu ya Bapa. Di ruang Maha Kudus-Mu. Keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu
membakar kasihku padamu berkobar untuk melayani, ku pegangi sampai rumah damu. Ini doa kami Tuhan. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, Ajarku tak ingini apapun. rinduku Tuhan, doaku Tuhan, Tetap tinggal di hati. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk berdiri. Katakan rinduku Tuhan, doa kami Tuhan. Ajarku tak ingini apapun. rinduku Tuhan, doaku Tuhan, Tetap tinggal di hadiratku Tuhan. Doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Amin. Tetap tinggal di hadiratmu, tetap tinggal di hadiratmu, tetap tinggal di hadiratmu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu terus ada dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya ketika kami dalam hadirat-Mu, kami terus memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami rindu belajar dari kebenaran-Mu. Karena kami butuh kebenaran yang menuntun langkah kami. Untuk kami terus berjalan bersama dan Engkau Tuhan. Sebab itu berkati setiap kami yang datang. Tuhan mengurapi setiap kami. Taruhkan pengertian buat kami Tuhan. Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini. Kau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Dan menyatakan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita kembali lagi di tahun 2024 ini. Ini ada hari ke-7 kita memasuki tahun ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya dipercayakan oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemarin saya sempat berdebat sedikit dengan Tuhan. Tuhan, rasanya aku belum bisa untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Karena rasanya aku takut gitu. Takut aku gak bisa melakukan kebenaran itu sendiri gitu. Tapi ketika berulang-ulang aku mencoba mencari alasan sakit kaki, benar sakit kaki gitu. Mami bilang, besok pasti sembuh kok. Gak sakit lagi. Aku sampai mencoba sepatu, bisa gak kakiku jalan pakai sepatu gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua karena anugerah Tuhan kayak gitu. Ketika kita mau dan ketika diulang kembali oleh Ibu Gembala, aku cuma diam. Terserahlah Tuhan kayak gitu. Dan puji Tuhan ketika hatiku mau, ya Tuhan aku mau. Satu yang aku minta, persiapkan hatiku. Bersihkan hatiku, pikiranku biar saat ini hanya ada pikiran dan perasaan Kristus yang ada dalam diriku. Sehingga aku bisa membagikan dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya
membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruhkan. Bahkan mungkin kita sering membaca kebenaran firman Tuhan ini. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang saya dapat dan kebenaran firman ini meneguhkan saya juga dalam pengiringan saya dalam melayani Tuhan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca buat kita semuanya dengan perikop raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Ayat ketiga, dan setelah lewat ke-7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadu perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadu perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita lihat kebenaran firman ini apa sih buat aku kayak gitu. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini. Berbicara tentang perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini bukan perempuan yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau saya membaca tentang perempuan Sunem ini, perempuan yang kaya, perempuan yang punya paras yang cantik. Perempuan yang agung, perempuan yang punya karakter yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, perempuan yang benar-benar hidupnya dia melakukan kehendak Bapa. Kita perhatikan ayat pertama, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Kita perhatikan, kenapa hanya kepada perempuan ini disampaikan pesan Tuhan melalui abdi Allah. Ada apa dengan perempuan ini? Suatu pertanyaan buat kita. Ada apa dengan perempuan ini sehingga seorang abdi Allah yang dipakai Allah Tuhan luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa, Elisa adalah nabi Tuhan, dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kenapa enggak kepada raja disampaikan? Kan ada raja di situ. Kenapa enggak kepada yang lainnya? Disampaikan kepada perempuan ini. Perempuan Sunem ini perempuan yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita perhatikan sesuatu yang akan terjadi, Tuhan sudah sampaikan kepada perempuan ini. Bahwa akan terjadi kelaparan, sudah disampaikan kepada perempuan ini. Hal yang luar biasa kalau saya perhatikan dari perempuan ini. Kenapa hanya perempuan ini yang disampaikan pesan Tuhan? Supaya dia berkemas dan pergi dari negeri yang mengalami kelaparan itu untuk menuju ke negeri menjadi pendatang di negeri orang Filistin. Hal yang luar biasa. Kenapa? Pertanyaan besar bagi kita, kenapa hanya perempuan itu?
Saya percaya di tempat itu, di negeri itu tidak hanya perempuan itu yang kaya, tidak hanya perempuan itu yang agung. Banyak orang-orang yang mungkin orang yang kaya, orang yang terpandang, bahkan ada raja, pembesar-pembesar. Tapi kenapa perempuan ini? Saya katakan perempuan ini bukan perempuan yang biasa, tapi perempuan yang punya karakter, perempuan yang agung di mata Tuhan. Maka orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, perempuan yang agung, orang-orang yang benar mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan menyampaikan sesuatu sebelum hal itu terjadi atas hidupnya. Ini perempuan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca 2 Raja-Raja 4, ini perempuan, dia selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Ini perempuan selalu menghormati Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan kenapa Elisa, Nabi Allah yang dipakai untuk bernubuat menyampaikan sesuatu pesan Tuhan kepada perempuan ini. Justru Nabi Elisa mencari perempuan ini. Kenapa dan perempuan ini? Ternyata perempuan ini orang yang luar biasa di mata Tuhan. Dia punya karakter yang luar biasa di hadapan Tuhan. Perempuan ini dia hanya tertarik kepada hal-hal rohani dalam hidupnya. Kita perhatikan kalau pasal 4 menceritakan perempuan ini, dia tahu ada abdi Allah yang akan datang. Dia menyiapkan tempat yang terbaik buat abdi Allah. Dia bertanya kepada suaminya, gimana kalau kita mempersiapkan tempat kamar bilik yang terbaik buat nih abdi Allah datang. Hal yang luar biasa. Selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan akan memperhatikannya. Saya memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, kenapa? Kenapa Tuhan memperhatikan dia? Karena ini dia dalam hidupnya dia memperhatikan Tuhan. Ketika Nabi Elisa datang, dia persiapkan tempat buat Nabi Elisa. Bilik kamar yang terbaik. Dia mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Perempuan ini menggambarkan perempuan-perempuan yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Di pertanyaan buat kita hari ini sebagai perempuan-perempuan, wanita-wanita, mempelai-mempelai Kristus, ini tidak hanya menggambarkan hanya seorang perempuan, tapi ini menggambarkan mempelai Kristus yang benar-benar layak. Hidupnya perempuan ini menjaga kesuciannya dengan Tuhan. Hidupnya dia hanya tertarik dengan hal-hal rohani. Dia hanya mencari perkara-perkara yang rohani dalam hidupnya. Dia tidak mencari hal-hal yang lain. Kaya raya loh perempuan ini. Nanti kita lihat kenapa saya katakan ini perempuan kaya. Ini lihat di ayat-ayat selanjutnya. Dia mencari hal-hal yang rohani, melakukan perkara-perkara yang rohani dalam hidupnya. Dia tidak membicarakan tentang rumah tangganya, dia tidak membicarakan tentang bisnis usahanya, tapi dia mencari dulu perkara yang di atas. Kata firman Tuhan, carilah kerajaan surga maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tuhan ingin kita mencari Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Segala sesuatu Tuhan sanggup menyatakan, mengerjakannya bagi kita. Ini perempuan loh. Kalau Bapak Ibu boleh membaca di pasal 4, perempuan ini belum punya anak pada waktu itu. Tetapi Allah mengerti, Allah peduli karena dia peduli kepada Allah dalam hidupnya. Saya katakan dia menghormati Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan atas hidup. Maka Tuhan tahu isi hatinya, maka Tuhan tahu kerinduannya. Ketika Elisa panggil, bawa perempuan itu. Elisa bernubuat bahwa tahun depan kamu akan punya anak. Dia tidak pernah meminta, tapi dia melakukan yang terbaik dulu buat Tuhan. Mas saya katakan tadi, hal yang kita perhatikan dari perempuan ini, dia melakukan hal-hal yang rohani dulu di hadapan Tuhan. Dia melakukan perkara-perkara yang rohani dulu di hadapan Tuhan. Dia menyampingkan masalah rumah tangganya, dia menyampingkan masalah persoalan hidupnya, bahwa dia mandul, bahwa dia tidak punya anak, dia sampingkan dulu. Ini perempuan, dia melayani yang terbaik dengan segenap hatinya. Perhatikan dia melakukan yang terbaik buat abdi Allah, apalagi kalau Tuhan dia tahu itu abdi Allah yang dipakai. Dia melakukan segenap hatinya, melakukan hal yang terbaik. Ini perempuan hal yang luar biasa. Dia menghormati Allahnya, menggambarkan ketika dia pada waktu itu, dia bertanya kepada suaminya, gimana kalau kita membuat kamar
tempat yang terbaik buat abdi Allah ini. Berarti perempuan ini menghormati suaminya. Gambaran dia menghormati Tuhannya. Dia bertanya. Itu hal yang luar biasa dari perempuan ini. Orang yang menghormati Tuhan dalam hidupnya. Itu orang yang punya iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu akan menghasilkan sesuatu kehidupan yang baik. Ini orang yang punya iman yang dewasa, dia akan melakukan hal-hal yang baik, punya kehidupan yang baik. Kita lihat dari perempuan, berkemaslah dan pergilah. Satu ketaatan, ketekunan yang dia lakukan. Berkemaslah dan pergilah dikatakan. Padahal dia punya di tempat itu. Gak mungkin dia akan mengalami kelaparan karena dia punya. Dia punya ladang, dia punya sawah. Tidak akan mungkin dia kelaparan. Karena dia kaya. Tapi ketika abdi Allah itu berkata pergilah, berkemaslah. Maka dia tidak bertanya aku pergi kemana. Sedangkan abdi Allah ini, Nabi Elisa ini berkata tidak menunjukkan negeri yang akan dia tuju. Tidak ada. Kamu pergi menjadi pendatang. Tidak ditujukan kamu pergi ke tempat ini. Di sana kamu seperti ini, tidak ada pesan, tidak ada janji buat dia. Hanya dikatakan Nabi Elia berpesan pergi berkemaslah. Jadi pendatang di tempat itu. Kalau saya jadi deg-degan Bapak Ibu Saudara. Mau makan apa saya di tempat itu gitu. Pertanyaan, tapi perempuan ini gak bertanya. Kita lihat dia pergi pun dia tidak membawa apa-apa. Pesan Tuhan kepada dia, bawa keluargamu saja. Enggak bawa yang dia miliki, harta yang dia punya dia tidak bawa. Dia hanya membawa hidupnya dan keluarganya, membawa diri dengan anak-anak dan suaminya pergi meninggalkan tempat itu. Hal yang luar biasa dari ketaatan perempuan ini. Bukan perempuan yang miskin, bukan perempuan yang sederhana, tapi dia memiliki hati yang sederhana. Sudah dia pergi ikuti kata abdi Allah. Karena dia tahu apa yang akan Tuhan kerjakan atas hidupnya. Tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Di mana saja dikatakan. Ini yang saya katakan ini perempuan yang luar biasa. Dikatakan pergilah. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan. Kenapa abdi Allah ini, kenapa Tuhan hanya berpesan kepada perempuan. Sedangkan perempuan ini punya suami. Enggak berbicara kepada suami tapi berbicara kepada perempuan ini. Perhatikan dari perempuan ini. Perempuan yang agung hidupnya. Dia hanya memuliakan Tuhan. Hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa. Maka itu Tuhan mengasihi dia. Apa yang akan terjadi selalu Tuhan beritahu kepada dia. Dia pergi bersama dengan saudara, bersama dengan keluarganya. Pergi menjadi pendatang di negeri orang Filistin. Mau terjadi apa dia di negeri itu? Dia tidak bertanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Bayangkan 7 tahun di negeri orang. Tidak memiliki apa-apa. Hanya memiliki anak dan suami, pergi ke tempat yang tidak dia kenal orang-orang di sekelilingnya. Tapi dia pergi berkemas. Tuhan katakan selama 7 tahun kamu menjadi pendatang di tempat itu. Perempuan ini punya kepekaan yang luar biasa. Tuhan katakan 7 tahun dia lakukan selama 7 tahun. Tanpa dia berbantah, tanpa dia bersungut-sungut, tanpa dia memandang sesuatu apa yang akan terjadi ke depan. Tanpa sebuah pertanyaan, tapi dia melangkah dengan iman dan kepercayaannya. Saya katakan perempuan ini punya iman yang dewasa, iman yang sejati, iman yang luar biasa. Ini perempuan ini. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat ketiga. Dan setelah lewat ke-7 tahun, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin, kemudian ia pergi mengadu perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dari perempuan ini. Tadi dia hanya tertarik kepada hal-hal rohani. Dia melakukan perkara-perkara yang rohani. Kedua, dia menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang menghormati Tuhan pasti orang yang punya dewasa dalam rohaninya. Ketiga,
kita perhatikan dari perempuan ini. Dia tahu alamat di mana dia menyelesaikan setiap persoalan hidupnya. Perempuan ini tidak ember mulutnya. Tapi dikatakan perempuan ini dia tahu tempat alamat untuk dia menyatakan masalah pergumulan hidupnya. Dia datang kepada Tuhan. Ingat waktu anak sudah diberi tiba-tiba meninggal. Ini perempuan luar biasa. Tiba-tiba anak itu meninggal. Dia enggak marah, dia enggak menangis. Tapi dia bawa rangkul anaknya. Dia datang kepada abdi Allah itu. Dia katakan, Tuhan yang sudah memberi anak ini. Dia tepat pada sasaran. Dia tepat datang kepada Tuhan dalam hidupnya. Mengadu perihal masalah hidupnya. Dia hanya datang kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika dia datang pada alamat yang tepat. Maka persoalannya pun akan terselesaikan. Karena tepat jawabannya. Amin. Ada banyak kita dalam problem, permasalahan hidup. Kita curhat dulu dengan tetangga kita. Kita curhat dulu dengan orang lain. Kita tidak pernah datang dulu kepada Tuhan tentang perihal masalah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dengan perempuan ini. Maka hal yang luar biasa kita lihat dari perempuan ini. Ketika dia datang kepada raja. Dia adukan persoalannya. Selama 7 tahun aku meninggalkan negeri ini. Aku percaya bahwa apa yang kupunya akan menjadi milikku. Apa yang terjadi? Raja mendengar bahwa perempuan ini, perempuan yang luar biasa. Yang sudah anaknya dihidupkan oleh Tuhan. Maka ini padahal loh, raja ini zaman Raja Yoram. Raja yang jahat loh raja ini loh. Tidak peduli hak orang lain loh. Raja ini tidak pernah mementingkan hak rakyat. Dia selalu menindas rakyatnya. Tapi bagi Allah, sejahat apapun Tuhan sanggup mengubah orang itu ketika kita datang kepada Tuhan. Kalau kita boleh membaca dari kebenaran firman ini. Dari raja ini sendiri, raja yang jahat. Raja yang suka menindas orang lain. Raja yang tidak peduli dengan rakyatnya. Tapi ketika perempuan ini datang. Dia dikatakan dia bercerita. Dia bertanya-tanya dengan perempuan ini. Sampai dia mengutus pegawai istana raja. Kembalikan apa yang menjadi milik perempuan ini. Hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena satu hal yang kita perhatikan dari perempuan ini. Perempuan ini sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Dia punya iman yang luar biasa. Selain Abraham juga ada orang yang punya iman yang luar biasa. Dia percaya Allah yang memberi. Allah tidak akan pernah mengambil dari dia. Itu iman dia. Kenapa dia punya iman seperti itu? Karena dia melakukan kehendak Bapa. Kalau orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, pasti tidak akan tergenapi atas hidupnya. Kalau orang yang melakukan kehendak Bapa, pasti segala sesuatu apa yang difirmankan pasti akan digenapi atas kehidupannya. Tapi ada banyak orang-orang percaya hari ini menuntut kegenapan firman itu atas hidupnya, tapi dia tidak melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas hidupnya. Ini ada banyak orang-orang percaya hari ini. Aku percaya pasti aku akan diberkati, aku percaya aku seperti ini. Dia menuntut dengan kebenaran itu, dia klaim kebenaran itu terjadi atas hidup. Tapi dia tidak berbuat atas kebenaran itu. Tidak melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas hidupnya. Kalau perempuan ini dia melakukan, dia berjuang untuk melakukan kehendak Bapa atas hidupnya. Ini perempuan ini. Hal yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal teladan yang harus kita lakukan seperti perempuan ini. Harus memiliki keyakinan yang teguh dalam Tuhan. Harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menghormati Tuhan kita. Melakukan perkara-perkara yang rohani atas hidup kita. Bukan gak boleh kita melakukan hal-hal pekerjaan yang lain. Tapi terutama melakukan hal yang rohani dulu.
Gak mungkin perempuan ini ongkang-ongkang kaki, gak mungkin dia menjadi orang kaya kalau dia gak berjuang, gak bekerja keras. Gak mungkin, tapi kita lihat dia mencari Tuhan dulu dalam kehidupannya. Dia berusaha dulu melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dulu atas kehidupannya. Ini perempuan ini. Dan perempuan ini dia tahu cara menyelesaikan masalahnya. Hanya dia datang kepada Tuhan. Maka hari ini ketika ada pergumulan persoalan hidup kita, datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Bapak Ibu Saudara, bulan Desember kemarin saya mengalami hal yang membuat saya hampir Tuhan, saya bilang, hampir aku menyerah. Sudah Tuhan, rasanya aku seperti ini berjuang, kenapa aku seperti ini? Rasanya aku seperti ini. Bapak Ibu Saudara, satu langkah yang aku ambil, aku berdiam diri. Aku banyak merenung Tuhan apa yang harus aku lakukan. Banyak hal yang Engkau tidak berkenan atas hidup, apa yang harus ku kerjakan dan hidupku ini Tuhan. Aku menyerah dan keadaanku. Semua orang-orang pergi perayaan Natal, aku diam. Aku tinggal, aku merenungi. Karena aku hanya bisa melakukan berkeluh kesah kepada Tuhan. Mencari kehendak Tuhan yang sempurna atas hidupku. Supaya aku tahu melangkah 2024 dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Aku minta tuntun langkahku. Tuntun langkahku Tuhan supaya aku tidak salah. Baik dalam keputusanku, dalam setiap langkahku. Aku tidak salah dan aku tidak berdosa terhadap Engkau. Tidak menyakiti Engkau Tuhan. Aku berdoa. Dan saat ini Tuhan aku minta. Hatiku dan pikiranku biar aku memiliki hati dan pikiran-Mu. Jangan pikiranku, kalau pikiranku sudah tercemar dengan dunia ini. Hatiku sudah tercemar dengan dunia ini. Tapi aku mau biarlah perasaan pikiran Kristus yang ada dalam hidupku. Supaya aku tidak salah dengan hidupku Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, di situ aku dapat kekuatan. Nah, aku datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada manusia mengeluh. Masalahku seperti ini, aku seperti ini. Bukan menjadi jawaban buat kita. Bahkan kalau kita seperti ini bukan menjadi baik, tapi kita menjadi jahat dalam hidup kita. Ada banyak orang yang menjadi jahat oleh seperti ini, tidak mengadu, mengeluh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, cari alamat yang tepat kepada Tuhan. Jangan nyasar, tepat. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini perempuan yang hebat, perempuan yang unggul, perempuan yang agung pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama. Tapi saya percaya perempuan-perempuan sekarang, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang agung di hadapan Tuhan. Perempuan ini tidak hanya berbicara tentang fisik cantik elok, tapi dia punya hatinya yang elok di hadapan Tuhan. Di hari ini jangan hanya kita memiliki fisik kita yang cantik, tapi hati kita nggak elok di hadapan Tuhan gitu. Tapi alangkah sudah memiliki paras yang cantik, tapi harus memiliki juga hati yang elok di hadapan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Maka kita akan lihat Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan apa dari perempuan ini tadi yang dikatakan. Dikembalikan semua apa menjadi miliknya yang dia tinggalkan selama 7 tahun. Dia meninggalkan ladang, sawah, harta kekayaannya dikembalikan. Sampai seorang raja yang saya katakan raja yang jahat tadi, kembalikan semua hasil selama 7 tahun dari ladang perempuan itu. Kembalikan apa menjadi miliknya. Itu Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kata firman Tuhan, takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang tidak takut kehilangan nyawa, maka dia akan memperolehnya. Ini perempuan, dia tidak takut kehilangan harta. Karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi karena dia tidak takut, maka Tuhan mengembalikan kepada dia. Bukan hanya berbicara tentang harta secara jasmani, tapi harta rohani yang dia miliki, hal yang luar biasa.
Ini yang harus kita teladani atas kehidupan kita. Perempuan ini punya iman yang luar biasa, karakter yang luar biasa. Ketekunannya dengan Tuhan luar biasa. Jadi teladan, jadi panutan. Nih. Mungkin suami yang gak melayani Tuhan, istri yang melayani Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, oleh kesalehan seorang istrilah, maka suami akan dikenal di pintu-pintu gerbang. Perempuan yang saleh, takut akan Tuhan. Tidak kebetulan kita hari ini banyak perempuan-perempuan. Jadilah perempuan yang saleh, perempuan yang takut akan Tuhan. Yang bisa memenangkan suamimu, yang bisa memenangkan orang lain dalam hidupmu. Nih, hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya juga mendapatkan hal yang luar biasa, belajar dari perempuan ini. Perempuan Sunem, perempuan yang cantik parasnya, elok, agung. Sulit saya menggambarkan Bapak Ibu Saudara karakter dari perempuan ini. Sampai Tuhan sangat mengasihi dia. Sebelum hal terjadi atas kehidupannya, Tuhan sudah berbicara kepada dia. Itu perempuan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hidupnya buat Tuhan. Dia selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Tuhan sudah berbicara sebelum hal itu terjadi atas hidupnya. Sebelum masalah kelaparan itu tidak hanya berbicara tidak ada makanan dan minuman Bapak Ibu Saudara. Kelaparan itu berbicara tentang hari-hari terakhir ini. Coba kita lihat hari ini pun sedang mengalami kelaparan. Orang-orang sudah krisis kepercayaan. Krisis kasih hari ini Bapak Ibu Saudara. Ini kelaparan loh. Kepercayaan kepada pemimpin, kepercayaan kepada orang lain. Sudah tidak ada kasih lagi, sudah tidak mengasihi lagi satu sama lain. Ini perempuan dia melakukan tanpa imbalan loh dengan Tuhan. Tidak dia menuntut imbalan. Bayangkan ketika dia membangun sebuah kamar bilik yang terbaik buat Nabi Elisa. Tidak dia meminta imbalan loh dari Tuhannya, dia hanya melakukan tugasnya, dia hanya melakukan tanggung jawabnya tanpa dia menuntut sebuah imbalan. Tapi ada banyak kita ketika melakukan yang baik, kita menuntut imbalan dari orang lain. Aku memberi ini, apakah aku dapat imbalan dari dia? Ada banyak juga orang-orang kaya hari ini memberi, dia menuntut. Ada banyak juga kita hari ini memberi buat pelayanan, memberi buat apa? Apakah aku dapat jabatan di tempat itu? Apa aku diperhatikan di tempat itu? Kita selalu memikirkan hal-hal seperti ini dulu. Tapi ini perempuan tidak. Dia hanya melakukan tugas dia sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tanpa dia menuntut imbalan. Ini hal yang luar biasa dari perempuan ini. Nanti Tuhan yang akan membalas kebaikan kita. Ini perempuan Tuhan yang balas loh kebaikannya loh. Kalau Tuhan tidak menggerakkan seorang raja yang jahat tadi, tidak akan mungkin hartanya dikembalikan, hak miliknya dikembalikan. Itu oleh karena Tuhan tahu ini perempuan yang luar biasa yang mengasihi Tuhan. Tuhan menggerakkan hati raja yang jahat. Jadi kita jangan takut kalau kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Jangan pernah takut, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita. Tuhan perhatikan, Allah peduli, Allah mengerti, ini dia buat orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan peduli atas hidupmu. Tuhan pasti akan melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Ini Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, jangan aku bapak-bapak atau aku cowok, jangan. Itu kan perempuan, enggak. Ini menggambarkan mempelai Kristus. Semua kita harus mengerjakan dan melakukan yang terbaik buat Tuhan.
Perempuan ini mempunyai sikap yang murah hati. Ini perempuan ini loh. Kenapa saya katakan murah hati? Dia selalu bermurah hati kepada orang lain. Lukas 6 ayat 36, apa kata firman Tuhan? Coba lihat. Orang yang murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sama kan? Kita hari ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini perempuan ini loh. Dia murah hati seperti bapaknya yang murah hati. Ini yang dikatakan hendaklah kita serupa dan segambar seperti Bapa. Ini perempuan ini melakukannya dalam hidupnya. Dia mau seperti bapaknya. Dia mau serupa dengan bapaknya. Hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya diteguhkan dan kebenaran firman ini. Saya katakan tadi dia seorang pelayan yang baik. Dia seorang yang hormat kepada Tuhan. Dia pemberi yang baik, pemberi yang sejati tanpa imbalan. Ini perempuan ini. Maka dia berharga di mata Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu panjang lebar. Tapi ketika kita ambil teladan dari perempuan ini, meneguhkan langkah kita ke depan. Mulai saat ini kita mulai membenah diri kita. Kita harus menjadi perempuan seperti perempuan Sunem ini. Siapapun kita hari ini, kita harus melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kita. Serupa dan segambar seperti Tuhan kita. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman. Kami percaya dan kebenaran firman meneguhkan kami. Supaya kami lebih lagi Tuhan melakukan kehendak atas kehidupan kami. Mungkin hari-hari yang lewat kami belum tidak memperdulikan Engkau. Tapi mulai saat ini Tuhan ajarkan kami. Tuntun kami supaya kami boleh melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Belajar seperti perempuan Sunem ini Tuhan. Yang punya ketaatan, ketekunan. Punya iman yang sejati. Percaya yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Menghormati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Secara manusia kami tidak akan mampu. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan. Ketika ada Engkau dalam kehidupan kami. Maka kami bisa melewati semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Meneguhkan iman dan kepercayaan kami kembali kepada Tuhan. Mungkin kami mulai goyah, mungkin kami mulai lemah dalam melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami. Kami percaya ketika kami melakukan kehendak Bapa, maka semuanya akan Engkau genapi atas kehidupan kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Ajarkan kami semuanya untuk melakukan yang terbaik menurut Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.